Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najmi Putri Fadia. Saya dari kelas 3H, Prodi PGSD dengan NIM 20010125255. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran sesuai dengan judulnya. Dan di sini saya akan membahas tentang memahami strategi pembelajaran. Nah, teman-teman, yuk mari kita simak videonya. Dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas pembelajaran 0061 anak-anak atau siswa, guru atau pendidik perlu memiliki beberapa strategi pembelajaran yang ampuh. Strategi tersebut dibuat upaya siswa maupun mahasiswa cepat paham dan mengerti dari pembelajaran yang diberikan. Selain itu juga strategi pembelajaran juga bisa berupa cara mengajar supaya siswa merasa nyaman selama belajar. Strategi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan bagi mahasiswa. Bukan hanya agar siswa mencapai target yang diinginkan, tapi pendidik juga mendapatkan goals berupa siswa yang berhasil dididik dari strategi tersebut. Di sini juga ada macam-macam strategi pembelajaran. Ada berbagai macam strategi pembelajaran yang diterapkan untuk membuat sukses siswa selama belajar. Nah, di sini juga ada beberapa macam strategi dalam pembelajaran yang sering digunakan anak-anak. Yang pertama ada metode simulasi. Metode ini berupa sebuah tiruan yang bisa dicontoh oleh siswa. Tiruan ini diperagakan oleh pendidik supaya siswa dapat memahami konsep tiruan yang diajarkan oleh pendidik. Manfaat dari metode ini adalah meningkatkan semangat siswa agar tidak bosan dengan metode yang sama setiap saat. Yang kedua ada metode diskusi. Metode ini umumnya diberikan kepada siswa berupa sebuah masalah. Nah, di diskusi ini kalian bakal diskusi dengan teman-teman membuat siswa dapat menemukan hasil dan solusi dari masalah yang diberikan tersebut. Metode ini bisa meningkatkan kerja otak siswa dalam berpikir dan memberikan pendapat. Nah, yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode ini salah satu strategi pembelajaran yang umum dilakukan di beberapa tempat. Demonstrasi ini dilakukan supaya siswa dapat melatih konsentrasi dalam mendengar, menghormati orang berbicara, dan memudahkan siswa dalam mengerti materi. Hal ini karena setiap materi dijelaskan dengan detail oleh pendidik. Di sini juga ada contoh strategi pembelajaran. Nah, ilustrasi strategi pembelajaran di kelas atau juga bisa disebut dengan Pexels atau Tima Mirosnicenko. Di contoh strategi pembelajaran yang sering diterapkan di beberapa tempat oleh pendidik yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, siswa bermain peran. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat memainkan peran berdasarkan karakter yang diberikan. Misalnya, pendidik memberikan contoh peran yang akan dimainkan dalam jangka waktu tertentu. Contoh ini dapat mengajarkan siswa meniru karakter orang lain. Nah, yang kedua, siswa menuliskan pengalaman. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengasah kreativitas otak siswa dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau sedih yang pernah terjadi.
Dengan demikian, siswa dapat mengekspresikan sesuatu melalui tulisan. Yang ketiga, siswa membaca dengan keras. Setelah menuliskan pengalaman, siswa juga bisa diajak untuk membacakan pengalaman yang sudah ditulis tersebut dengan keras di depan kelas. Strategi ini dilakukan untuk melatih mental siswa. Dan membaca di depan kelas dapat membaca percaya diri pada siswa. Selain itu juga siswa lain juga dapat menyimak dengan baik apa yang akan dibacakan oleh temannya. Dan yang keempat, ada siswa mencari informasi. Strategi ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberikan topik yang berbeda. Setiap topik juga diberikan harus dicarikan informasi, entah informasi dari internet atau wawancara dengan narasumber. Ini melatih siswa untuk berdiskusi dengan temannya. Diskusikan hasil atau solusi referensi untuk informasi yang terbaik. Dan yang kelima, ada siswa melakukan debat. Contoh strategi pembelajaran ini cukup baik dilakukan di dalam kelas. Pendidik dan membagi siswa menjadi dua kelompok dengan topik yang sama namun berbeda sudut pandang atau pro dan kontra. Debat dimulai dengan memberikan jawaban dan alasan dari masing-masing kelompok. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat melatih teknik dalam berbicara. Selain itu, juga siswa dapat memberikan pendapat dan sanggahan dari permasalahan yang dihadapi. Nah, apa sih dari pengertian strategi pembelajaran itu? Nah, jadi pengertian strategi pembelajaran adalah sebuah cara atau metode yang bisa diterapkan selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Strategi ini umumnya digunakan untuk mengaktifkan waktu, membantu siswa supaya aktif, dan meningkatkan semangat belajar. Selain itu juga strategi pembelajaran dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa selama belajar. Strategi ini dilakukan untuk memantau perkembangan siswa setiap waktu. Jadi, siswa dapat belajar dengan optimal dengan hasil yang memuaskan. Strategi pembelajaran daring. Strategi dalam pembelajaran daring umumnya dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, siswa perlu melakukan manajemen waktu. Ini untuk mengatur jam belajar, bermain, dan berkegiatan lainnya selama pembelajaran daring. Yang kedua, tidak ada salahnya mendaftar bimbel atau bisa disebut juga dengan bimbingan belajar online. Ya, bimbel ini bisa dijadikan salah satu sarana untuk belajar seru dan menyenangkan selama pembelajaran daring. Selain itu, penawaran baik dari segi fitur, fasilitas, dan harga juga sudah cukup terjangkau bagi masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, memiliki motivasi yang tinggi selama belajar online. Saat ini banyak siswa yang kurang termotivasi dalam belajar asing. Oleh karena itu, pendidik perlu memberikan motivasi terlebih dahulu kepada siswa. Nah, itulah beberapa hal yang wajib kalian ketahui mengenai strategi pembelajaran. Jadi, apakah sudah tahu perbedaannya? Dan sudahkah Anda memutuskan ingin menggunakan metode belajar yang mana saja untuk para peserta didik Anda di sekolah? Baik, sekian video strategi pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.